وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن. لا إله إلا أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Rasakan memang tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Langit dan bumi serta seisinya adalah hak milik Allah. Kita hanya dititipkan, termasuk nyawa kita dititipkan. Subhanallah. Termasuk rumah Anda yang laksana istana, itu pun hanyalah titipan dari Allah. Bayangkan 100 tahun yang lalu. Apakah Anda punya hak di atas tanah itu? Subhanallah. Bayangkan 100 tahun yang akan datang. Harta kita, posisi kita di mana? Tentunya kita di dalam kubur. Sebagaimana kakek nenek moyang kita yang dulu. Mungkin mereka mempunyai harta, bahkan raja-raja terdahulu. Mereka punya harta. Sekarang mereka ada di mana? Di dalam tanah. Disinilah wa fiha nu'idukum. Di dalam tanahlah kalian akan kami kembalikan. Mana yang harta kita, rumah kita, yang megah pun kita tidak punya lagi. Akan beralih pada orang-orang yang kita tidak kenal. Subhanallah. Jangankan ratusan tahun akan datang. Kadang-kala kita ngeliat ke belakang. Dulu kita punya A, B, C, D, E. Sekarang sudah tidak punya. Tidak usah kita bicara rumah kita, tanah kita, tubuh kita. Dulu kita bisa berlari, naik turun gunung. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Subhanallah. Kullu syai' halik. Kullu syai' halik. Illa wajhu. Semua akan hancur. Tidak ada terkecuali. Kecuali hanyalah Allah. Kekuasaan dan kekuatan Allah lah yang tidak akan hancur. Subhanallah. Maka ketika kita ucapkan segala puji bagi Allah, hati kita semakin tawadhu, semakin rendah hati. Semakin rendah hati, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kedekatan kita ketika hati kita titik nol. Inilah ketika kita tidak punya apa-apa. Inilah hati yang la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan apapun, bahkan eksistensi diriku, keberadaan diriku. Hidupku pun tidak ada apa-apanya kecuali dari Engkau ya Allah. Hati yang bersih inilah yang kita akan bawa ketika kita wafat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat akan datang kepada kita semua. Tidak ada manfaatnya harta kita, anak keturunan kita. Kecuali mereka yang membawa hati yang bersih. Qalbun salim. Hati yang bersih. Inilah hati yang jernih. Tidak merasa memiliki. Subhanallah. Disitulah kita setiap hari kita diwajibkan salat. Dan mata kita tertuju pada satu titik, yaitu titik sujud. Subhanallah. Disinilah kita baru paham bahwa disinilah Allah Subhanahu wa taala menempa hati kita dengan salat. Dari tanah kita diciptakan, kembali kepada tanah kita akan dikembalikan dan akan dibangkitkan. Subhanallah.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Setitik pun tidak ada. Semua milik Allah. Subhan. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita sudah membahas ada hati yang penuh dengan air. Ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Ada mengatakan ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua langit dan bumi serta sisinya milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua. Subhanallah. Termasuk nafas kita tidak memilikinya. Tidak usah kita punya penyakit asma ataupun yang beberapa tahun yang lalu COVID-19. Kita dikasih pilek aja udah susah bernafas. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, rasakan bukan ketahui, rasakan bahwa memang kita tidak punya apa-apa. Ketika kita bercermin melihat tubuh kita, katakan ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, ya Allah ini milik Engkau dari Engkau. Titik nol. Subhanallah. Titik tidak ada, tidak berdaya. Tapi ada orang melihat, saya cantik, saya gagah. Ini seakan-akan dia penuh. Ayo, inilah milik saya. Dia bangga. Wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Redaksi Al-Quran jelas, janganlah Anda berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan membanggakan apa yang Anda miliki. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau kita perhatikan redaksi Al-Quranul Karim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini surat An-Najm ayat 31. Milik Allah langit dan bumi serta seisi. Liyajziyal ladzina asa'uhu bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanul husna. Al-ahsanu bil husna. Subhanallah. Liyajziyal ladzina asa'u. Allah akan membalas semua orang-orang yang berbuat keburukan bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah membalas kebaikan dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Al-husna di sini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Jangan diterjemahkan surga itu hanya di akhirat. Ada dua. Surga dunia adalah an-nafsul mutmainnah. Surga dunia adalah alladzina an'amta alaihim. Surga dunia adalah jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Surga dunia adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kehidupan yang baik di dunia itulah surga dunia. Al-hasanah adalah kebaikan. Al-husna adalah surga, kebaikan, pahala yang indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan masa depan kita akhirat yang hasanah yang baik. Lihat subhanallah. Kaitannya dengan lillah, milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Sementara kalau kita pahami siapakah yang berhak mengatur? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, kalau kita jadi tamu, tentu yang mengatur rumah itu yang punya rumah, tuan rumah. Itu menunjukkan yang berhak mengatur adalah yang memiliki. Kita punya HP, ya gambar apa, gambar keluarga kita boleh, gambar pemandangan boleh, tulisan kaligrafi Allah juga boleh. Tergantung HP kita. Kita yang punya, kita yang ngatur. Subhanallah. Disinilah baru kita paham milik Allah langit dan bumi serta seisinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua. Kalau Allah milik Allah, kita punya, tidak punya. Tiba-tiba Allah selanjutnya berbicara ada dua. Orang yang berbuat keburukan.
Berbuat keburukan inilah yang disebut dengan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Asa'u. Asa'a adalah berbuat dosa. Yang disebut dengan isa'ah. In ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Kalau Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda telah berbuat baik buat diri Anda sendiri. Kalau Anda berbuat buruk, maka sesungguhnya Anda berbuat buruk terhadap diri Anda sendiri. Qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkannya dan rugi bagi yang mengotorinya. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah akan membalas pada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan membalas kebaikan dengan keindahan, kebaikan dengan kebaikan. Ini jangan dipahami hanyalah dibalas nanti di akhir tapi di dunia. Siapakah yang mendapatkan surga dunia dan akhirat? Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish illa lumam. Orang-orang yang mampu menjadi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dosa-dosa besar itu kita tahu semua. Durhaka kepada orang tua, berzina, ya, eh, korupsi. Yang jelas yang tertinggi adalah syirik. Jadi orang jauh dari perbuatan dosa besar. Ilal lumam. Ya, sebagai manusia pasti kita punya dosa-dosa kecil. Al-lumam adalah kecil, dosa kecil. Jadi orang-orang dimasukkan ke surga itu orang-orang yang bukan berarti bersih dari dosa ada, tapi lumam, hanya dosa kecil. Ini redaksi Al-Quran Surah An-Najm. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Jadi kita ini tidak lepas dari al-lumam atau al-lamam. Al-lamam atau al-lumam. Al-lamam itu adalah ya tidak lepas dari dosa. Pasti kita punya kesalahan walaupun sehebat apapun kita. Tidak lepas dari al-lamam. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke surga mereka adalah lepas dari yajtanidun al-kabair. Menjauhi dari perbuatan dosa-dosa besar. Wal fawahish. Kalau fawahish itu perbuatan keji. Fahisha itu termasuk berzina. Itu jauh dari perbuatan zina. Ini fahisha ilal lamam. Kecuali dia punya dosa kecil. Ya kita pasti ada dosa kecil lah. Tidak mungkin. Tanpa kita sadar kita buang sampah sembarangan. Itu pun dosa. Kita ngeliat orang lain. Ini orang apa sih? Itu dosa itu. Berprasangka buruk. Tapi inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Nah, yang penting huwa a'lamu bikum. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala ini pernah saya terangkan. Allah itu lebih mengerti tentang diri kita daripada kita sendiri. Allah itu lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Kita mungkin tidak menyadari betapa banyak dosa yang kita lakukan. Sementara kita merasa tidak berdosa. Ini yang berbahaya sekali. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ini pernah saya ulang-ulang nih redaksi ini. Supaya kita mantap, ya Allah. Pegang ini. Ingat ya, ketahui ya. Anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu antara kita dan hati kita. Ini kita, ini hati kita. Kita dan hati kita selalu begini. Tapi redaksi Al-Quran, ingat. Ini hati kita, ini kita. Ada Allah di situ. Oke, ini hati kita. Bapak Ibu, ini hati kita. Ini kita. Kita dan hati kita selalu menyatu. Apa yang kita rasakan kita tahu. Tapi perlu diingat redaksi Al-Quran. Ini kita, ini hati kita. Di tengah-tengah ada Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita sujud, redaksi hadis yang kemarin kita bahas. Allah dengan hambanya paling dekat ketika wawasajid faksir doa. Allah dan hambanya paling dekat ketika dia dalam keadaan sujud. Hamba Allah ketika dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa.
Oke, fisik Anda sujud, tapi hati kita. Apakah hati kita sujud? La haula wa la quwata illa billah. Kulit yang mulia yang kita hormati itu wajah kita. Itu sejajar dengan kulit yang paling bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati seorang hamba. Ketika kita sujud, apakah hati kita, jiwa kita sujud? Wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah, ini kita, ini hati kita, antara kita dan hati kita ada Allah. Wah ya, subhan. Maka redaksi Al-Quran surah An-Najm tadi, Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Bayangkan, masa depan kita, kita tidak tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Subhan. Maka redaksi akan huwa a'lamu bikum. Dia lebih tahu, Allah lebih mengetahui tentang diri Anda. Id ansya'akum minal ard wa idza antum ajinnah fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Ini redaksi Al-Quran. Pertama, Allah Maha mengetahui tentang diri kita sendiri. Allah lebih tahu. Id ansya'akum minal ard. Yang mana kita diciptakan dari tanah. Subhanallah. Maka itu kita sholat, kita menatap titik sujud. Dan kemarin saya ulang-ulang redaksi ini. Dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan kembali di dalam tanah kami akan kembalikan pada. Wa minha nukhrijum taratan ukhra. Dan kami akan bangkitkan kalian pada waktu kebangkitan dari tanah. Maka id ansyakum minal ard, yang mana Allah menciptakan kalian dari tanah. Subhanallah. Tanah itu selalu kita injak. Itulah asal usul kita. Tanah. Subhanallah. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kemudian Allah memproses, jadilah janin di dalam dalam rahim ibu kita. Nah, ini ada larangan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima taqwa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan Anda memuji-muji diri Anda sendiri. Tapi redaksinya, tafsir, kita akan bahas. Fala tuzakku anfusakum artinya adalah jangan Anda merasakan suci. Saya ini hebat, suci. Kalimat tuzakku di sini dalam hadis, dalam tafsir ada al-madah. Jangan memuji-muji diri Anda. Subhan. Ini larangan. Kita mendapatkan sesuatu. Akhirnya kita bangga dengan sesuatu ini. Memuji diri. Wala tuzakku anfusakum. Wa alam biman ittaqwa. Allah tahu siapa yang bertakwa. Karena kalau kita merasa soleh, Allah tahu siapa yang soleh. Andakah soleh atau bukan? Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah kita diciptakan dari tanah? Bukankah setiap hari mata kita menatap satu titik, yaitu tempat sujud kita? Kemudian kita rukuk semakin dekat dengan tanah. Kemudian kita sujud, ya Allah, seakan-akan kita di dalam kubur. Tidak punya apa-apa. Seakan-akan kita di dalam balutan kain kafan, dalam gelap gulita, apa yang kita banggakan. Itulah yang saya selalu merasakan ketika sujud. Seakan-akan saya di dalam kubur. Redaksi Al-Quran kemarin, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami telah menciptakan kalian. Dan kami akan kembalikan ke dalam tanah. Dan kalian akan kami bangkitkan dari tanah. Dan kita setiap hari melihat tanah. Subhanallah. Maka redaksi Al-Quran. Lihat. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah minal ard. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kemudian Anda jadi proses. Menjadi janin di dalam perut ibu kalian. Maka janganlah Anda merasa suci. Menganggap diri Anda bersih. Kalimat zaki. Wala falatu zaku. Kita tahu zakat. Zakat adalah suci. Ya, namanya siapa? Pak Zaki. Ibu namanya siapa? Zakiyah. Itu bahasa Arab. Zakai, zaki itu membersihkan. Fala tuzakku anfusakum. Jangan Anda merasa suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa suci, kita dijaga diri kita dengan berzikir. Subhanallah. Lihat tangan saya.
Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Aku pasti punya salah ke orang tua kita. Pasti punya salah ke saudara kandung kita. Pasti punya salah kepada pasangan hidup kita. Pasti punya salah kepada anak kita. Subhanallah, maha suci Allah. Allah suci, tidak ada setitik pun kesalahan bagi Allah. Saya pasti banyak salah. Subhanallah, 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 33 kali. Kita merasakan, ya Allah, pasti saya ada salah. Ketika kita ruku, bertasbih. Subhanallah azim. Ketika kita sujud, subhanallah a'la, tasbih. Subhanallah. Jadi tasbih itu adalah mensucikan Allah. Di waktu yang bersamaan, jangan Anda merasa suci. Pasti saya salah. Nggak mungkin manusia tidak sah, tidak salah. Maka itu kita merendahkan tubuh kita, menundukkan tubuh kita, namanya ruku. Ruka'an sujadan. Semakin setelah ruku, ya Allah, Engkau maha suci, maha agung, al-azim. Subhanallah azim, maha suci, maha agung. Saya pasti punya salah. Dan aku banyak kesalahan, ya Allah. Ya tidak, sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar siapapun yang memujinya. Subhanallah. Kemudian kita sujud. Subhanallah a'la, maha suci engkau, ya Allah. Dan maha tinggi. Saya kotor, pasti ada salah. Dan rendah. Subhanallah. Maka itu kita di wajah kita ditempel ke tanah, dahi kita, hidung kita, tangan kita, semua ke tanah, merendahkan serendah-rendahnya. Inilah manusia yang paling dekat dengan Allah, wa huwa sajid. Subhanallah. Ketika kita sujud, bukan fisik, tapi hati dan pikiran kita, ya Allah, aku ini ya Allah, tidak punya apa-apa. Bayangkan kita di dalam kubur terbalut dengan kain kafan dalam kegelapan. Mana rumah Anda yang seperti istana? Mana mobil Anda yang mewah? Mana kecantikan Anda yang setiap hari Anda gosok? Yang katanya digosok bahkan pakai operasi plastik. Sekarang di dalam tanah dibalut dengan kain kafan. Yang katanya Anda seorang selebritis, popularitasnya mendunia. Sekarang di bawah tanah. Bukankah dulu Raja Fir'aun, Namrud, dan raja-raja yang lain, juga mereka orang yang paling hebat, tapi sekarang di dalam tanah. Wah, betapa banyak orang yang sujud, hati dan pikirannya tidak sujud. Wah, dia merasa dekat dengan Allah, tapi pada hakikatnya dia jauh karena merasa punya. Maka lihat tutur katanya, dia memuji dirinya. Padahal sudah jelas, kalian itu diciptakan dari tanah. Wa a'lamu bikum, dialah Allah yang mengetahui lebih dahsyat tentang diri Anda. Id ansya'akum minal ard, yang mana Allah menciptakan kalian dari tanah. Wa id antum ajinna, tiba-tiba Anda menjadi janin fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu kalian. Subhan. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri Anda suci. Huwa a'lam, dia Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Maka ketika kita, ini saya praktek, ketika kita sudah berzikir dengan ilmu, karena berzikir harus dengan ilmu. Subhanallah, masih engkau ya Allah, aku banyak. Alhamdulillah, segala puji milik engkau, aku tidak. Ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya nothing. Tiba-tiba dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang yang memuji kita. Wow.
Kamu hebat. Diisilah kita. Mulailah kita merasa punya. Wah, dipuji lagi oleh orang. Atau Anda mendapatkan harta sekian miliar. Wih, dengan harta ini kita menunjukkan saya punya. Anda dapat penghargaan dari manusia. Semakin semakin menepuk dada. Tiba-tiba datanglah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak tahu Allah Maha Besar. Tapi belum tentu semua orang merasakan Allah Maha Besar. Ya Allah, saya I'm nothing. Saya tidak ada apa-apanya. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Saya tidak ada apa-apanya. Jangankan itu langit dan bumi serta isinya tidak punya apa-apa. Maka kita bersihkan semua milik Allah. Aku tidak punya. Aku kecil, nothing. Subhan. Maka itu Bapak Ibu, ketika ada orang memuji kita, kamu hebat sekali. Ada merasa hebat, langsung tidak. Alhamdulillah. Semua milik Allah. Aku tidak punya pujian setitik pun. Jadi antara hawa nafsu, kita selalu mengatakan aku yang hebat. Soal ini bukan hanya, dan ini terjadi pada pemimpin-pemimpin yang dianggap, wah dia hebat, maka dia gampang tersinggung. Kalau pemimpin yang gampang tersinggung, itu menunjukkan hatinya kotor. Soal Maka itu pemimpin yang hatinya bersih, dia menerima kritik. Dan kita bukan pemimpin, tapi kita adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nabi Rasulullah SAW bersabda, kalian itu adalah pemimpin. Paling tidak kita memimpin mata kita, pendengaran kita, pikiran kita, tangan kita. Kita memimpin. Subhanallah. Tapi dan kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya dan anaknya. Dunia dan akhirat. Kalau ada maksiat yang dilakukan oleh istri, yang pertama kali ditanya adalah suami. Sudahkah Anda membimbingnya? Kalau tidak, Anda membiarkan Anda mendapatkan dosanya. Kecuali kita sudah membimbing. Kisah Nabi Nuh. Sudah membimbing, membentuk keluarga. Tapi anak istri masuk neraka. Kisahnya Nabi Lut. Istri masuk neraka. Subhanallah. Kita ini punya kepemimpinan di dalam diri kita dan keluarga kita. Ketika kita mendapatkan masukan, kritikan yang membangun kita, kita terima. Watawasau bil haqqi watawasau sabr. Maka sebaik-baik suami adalah yang terbaik kepada istrinya, kepada keluarganya. Dia menerima masukan. Tapi kalau tidak, yang penting dia merasa hebat. Inilah orang yang merasa penuh. Seakan-akan dia punya apa-apa. Saya punya ini, saya punya ini. Dan setiap saat hati kita akan dikotori. Maka itu kita sholat. Ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya, nothing. Nah, ini kita bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah sholat kita, ya Allah, berzikir lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu, sudahkah kita merasakan titik nol bahwa, bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tanah, dari mohon maaf ya, dari mimma immahin redaksi Al-Quran, dari air yang hina, dari sperma. Jadi kalau kita perhatikan ada mohon maaf ini agak berkata agak vulgar. Saatnya tiba-tiba kita ngeliat ada sperma, ih pasti kita apa jijik. Ih, astagfirullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah Anda diciptakan dari setetes air? Tiba-tiba kita merasa hebat. Maka jangan sampai perintah sholat kita tidak mengerti isyarat yang dahsyat.
Setiap saat Allah memerintahkan kita salat karena mengandung isyarat yang dahsyat bahwa kita adalah nothing, tidak ada apa-apa. Jangan seperti ungkapan orang kafir. Jangan seperti ungkapan orang-orang yang kafir. Ya laitani kuntu turab. Coba dulu aku di dunia menjadi tanah debu. Subhanallah. Kalau kita lihat orang-orang kafir mengatakan coba dulu aku jadi tanah. Kenapa? Karena dia dimasukkan ke api neraka. Kalau aku jadi tanah, jadi debu, saya tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Ini kata-kata siapa? Kata-kata orang kafir digambarkan di dalam Al-Quran. Padahal sekarang orang-orang kafir sombongnya luar biasa. Menepuk dada dengan hartanya dan kekuatannya. Uh, Nanti di akhirat mereka, coba dulu aku jadi tanah, jadi debu. Jangan sampai Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala kita terlambat. Wala tuzakku anfusakum. Pegang, jangan memuji-muji diri Anda. Allah tahu siapa yang terpuji. Jangan merasa diri kita suci. Allah tahu siapa yang suci, yang bersih. Subhanallah. Semakin kita merundukkan hati kita, semakin diangkat oleh Allah. Ini hadis yang kemarin saya terangkan kemarin pagi. Tidak ada harta dengan sedekah berkurang. Mana sakot mana kasat min sadaqatin min malin. Tidak ada satupun harta yang berkurang karena sedekah. Jadi sedekah itu menambah harta Anda. Kalau kita memaafkan orang lain, semakin kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin kita tunduk, merendahkan hati kita, semakin ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hadis. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah semua dibalik, dibalik. Kadangkala orang itu perhitungan harta, ditahan hartanya. Pasti ada musibah-musibah yang terpaksa Anda harus mengeluarkan harta. Adanya sakit, adanya musibah apa. Subhan, bla 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 bla. Ataupun Anda dijadikan buta matanya, tidak melihat akhirat. Seakan-akan dunia, beli barang-barang yang mahal. Saya tidak bisa masuk akal. Bagaimana seorang itu beli tas yang harga 50 juta. Itu waktu itu di Jeddah. Di Pak Ustadz, Alhamdulillah, dapat barang yang murah. Apaan nih, Bu? Ini tas. Waktu itu dibilang, ini cuma 60 juta. Dan ada, astagfirullahaladzim. Tas kok 60 juta? Karena di Jakarta ini lebih mahal, di sini mumpung murah. Innalillahi wa raji'un. Saya tidak ngerti. 60 juta. Bagaimana Anda tas itu 60 juta? Ini murah, Pak Ustadz. Oh ya, sudahlah. Beda. Jadi harta pun akhirnya buat hal yang sia-sia. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin naim. Semua akan ditanya. Ada pertanggungjawaban di akhirat. 60 juta itu kalau Anda beli tas yang sederhana, buat anak-anak pedalaman yang di pedalaman itu, buat beli beras, itu bisa 1 tahun. Subhanallah. Asrama, kita punya asrama untuk para mu'alaf, dan itu udah pasti fakir semua, nggak ada yang miskin. Fakir semua. Subhanallah. Dan kita bentuk, kita didik di sana. Itu buat beli beras aja udah cukup. 10 juta, subhanallah. Jadi orang yang kikir, itu akan diambil hartanya dengan yang tidak ada manfaatnya. Tapi ketika dia punya, ya Allah ini milik engkau titipan. Subhanallah. Di sini yang disebut dengan berbuat kebajikan. Tadi ada dua. Asa'u bima amin. Orang-orang berbuat jahat. Ada lagi ahsanu. Yaitu berbuat kebaikan. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat di sini kembali pada siapa? Pada diri kita sendiri. Semua kebaikan. Nanti dilihat surat Najm ayat 31. Bandingkan dengan surat Al-Isra. Surat 17 ayat 7.
Orang yang berbuat baik itu sesungguhnya dia telah berbuat baik buat dirinya. Dia mendapatkan ketenangan batin. Dan ini yang mahal, mahal sekali. Kita praktek. Orang yang sombong itu dia tersiksa dengan kesombongannya. Dia gampang tersinggung. Ah, orang yang biasa dipuji, dipuji, pujian, dipuji lagi, dipuji lagi, dipuji lagi terus. Heran, dipuji lagi terus. Nah, dia merasa terpuji. Memang aku yang punya pujian karena aku punya jabatan, aku punya ilmu, aku punya harta, aku punya kecantikan, aku bla 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 bla. Ini orang sakit. Kenapa? Karena dia gampang tersinggung. Maka Allah membalas dengan ketidaktenangan. Nggak kenal saya apa? Siapa dia? Saya ini, kan? Gampang tersinggung. Hidupnya susah karena merasa punya. Tapi kalau maka itu ketika ada penyakit Anda keluarkan dengan berzikir. Ya Allah, Allah Akbar. Ketika kosong ini titik nol, titik tidak punya apa-apa. Titik nol itu dihina, caci maki nggak ngaruh. Dipuji pun nggak ngaruh. Dipuji langsung ini milik Allah. Dia tough, keep smiling. Subhanallah. Dia bisa bergaul dengan orang-orang yang kaum lemah. Dia duduk bersama orang-orang yang lemah, orang-orang fakir miskin, orang-orang mak-mak sosialita. Mana mau bergabung? Dia hanya untuk orang-orang kalian the have. Subhanallah. Dan ini terjadi ketika Rasul pertama kali itu Nabi Nuh. Dialog dan itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang punya harta, hei Nabi Nuh, kamu tuh gaulnya sama orang-orang miskin. Oke, aku terima ajaran tauhid asalkan jangan gabunglah kita sama orang-orang miskin. Masa kita sama dengan mereka? Begitu. Ini kisah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salatlah dengan menangkap isyarat yang dahsyat. Sujudlah hati dan pikiran kita bukan hanya fisik. Kalau fisik udah pasti sujud, kita semua udah salat semua. Ketika ada pujian, katakan Alhamdulillah ya Allah, memang pujian milik Engkau ya Allah. Maka itu kalau ada orang terima kasih dalam bahasa Arab, syukron, jawabnya afwan. Afwan itu maaf. Karena syukur itu milik Allah, bukan milik saya. Subhanallah. Terima kasih itu milik Allah, bukan milik saya. Subhanallah. Anda punya jasa, katakan itu semua dari Allah. Istilahnya kita hanya kurir, gitu, menyampaikan. Kita jadi kurir nih. Seandainya saya kerjanya jadi gosen gitu kan. Bawa parcel yang banyak. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Pak. Rumah Pak Ahmad. Ya. Ini parcel banyak banget nih. Nggak mungkin orang, iya makasih ya. Karena kita cuma kurir. Tidak dianggap. Memang begitulah. Karena semua dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita salurkan. Toh itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Milik Allah. Subhanallah. Ingat, wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci, jangan merasa terpuji, jangan merasa hebat. Sesungguhnya Allah mengetahui siapakah diri kita sesungguhnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini semua butuh pendidikan jiwa. Bagaimana caranya untuk kita semua sampai titik nol? Ini Bapak Ibu, ini ada ilmu. Zikir sudah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Atau yang zikir yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk. Walahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biadil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita pahami translationnya, terjemahannya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan kecuali Allah. Tidak ada yang patut dibesarkan kecuali Allah. Tidak ada yang patut dipuji-puji selain Allah. Tidak ada yang patut dibesar-besarkan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Hanya Allah tok. Wahdahu. Hanya Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya Allah saja. Lahul mulk. Kepemilikan langit dan bumi serta si milik Allah. Walul hamd. Semua pujian hanya milik Allah. Lahul mulk wal hamd yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, mematikan. Wa huwa hayyun la yamut. Dialah Allah yang maha hidup,
tidak akan mati. Biadil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Diulang lagi dengan pemahaman, diulang lagi. Lama-lama kita merasakan jiwa kita, ya Allah memang aku adalah nothing. Tidak ada apa-apa. Mampukah kita seperti ini? Ini perlu pendidikan, pendidikan fisik. Apa itu? Ya sholat minimal. Semakin kita sholat, kita fisik, gerakan fisik yang lain. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan hal-hal yang kecil di mata manusia itu membersihkan jiwa kita. Saya ulangi lagi, mengerjakan hal-hal yang kecil di mata manusia itulah yang membersihkan jiwa kita. Subhanallah. Anda bos, ya, tiba-tiba Anda nyapu, bayangin. Padahal itu kerjaan tukang sapu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia mulia. Ketika itu berjalanlah perjalanan dengan para sahabat. Jadi konsepnya tadi itu, mengerjakan sesuatu yang kecil di mata manusia, mengerjakan sesuatu yang remeh di mata manusia, itulah yang membersihkan jiwa. Oh ya, iya, mendidik diri kita. Jadi Rasulullah dengan para sahabat jalan. Dia transit, istirahat. Benar Rasulullah SAW jelas bagi tugas kita lapar semua. Ada yang mencari makan. Saya nanti cari kambing di dusun itu, di desa itu. Kita beli. Apa yang dilakukan Rasulullah? Saya mencari kayu bakar. Ustaz, jangan ya Rasulullah. Oh, Nabi, jangan. Nabi pasti duduk manis. Tidak. Dia mencari kayu bakar. Itu pekerjaan yang paling remeh. Subhanallah. Nabi juga menjahit pakaiannya. Dan kalau ada yang robek, dia sendiri yang ngurusin. Subhanallah. Jadi pekerjaan yang menurut kita remeh, tapi dikerjakan itu mendidik jiwa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Nabi kalau berjalan ketemu anak kecil, itu dia nyapa duluan. Kalau kita enggak, dia nyapa dong. Dia kan di bawah dia harus nyapa saya. Tapi enggak. Subhanallah. Maka itu didekat dengan anak-anak. Oh, itulah yang dilakukan oleh para sahabat mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan anak-anak. Kalau kita kan enggak. Jaim. Jaga image. Siap. Anak kecil. Beda kita. Ini enggak dia membangun. Subhanallah. Dulu zamannya orang Arab. Anak kecil harus yang respon duluan. Kita jangan diam doang. Maka itu Rasulullah menganjurkan kita mencium anak-anak. Kita peluk, kita cium mereka. Subhanallah. Dan ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita downgrade, ya, derajat kita turun anak-anak. Kalau kita kan nggak zaman sekarang, cuma ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita juga ikut meluk, mencium mereka. Subhanallah. Zaman Umar bin Khattab, ini gubernur dicopot gara-gara gini. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Abu Bakar sudah wafat, Rasul sudah wafat. Jadi khalifah. Presiden. Anak-anak, wah, udah ke sini. Waduh, begitu, waduh. Anak-anak. Sahabat melihat, ya Umar, engkau itu Amirul Mukminin, engkau itu presiden. Masa anak sampai begini-begini, oh, ada yang nempel semua. Oh, nggak ada harga diri banget. Kira-kira gitu. Nggak ada karismanya. Langsung diturunin anak-anak. Kamu gubernur di mana? Apakah kamu tidak melakukan ini? Tidak. Langsung dicopot. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Begitu juga bergaul. Untuk membersihkan jiwa, duduklah bersama orang-orang kaum duafa. Dan ini sudah saya jelaskan berkali-kali.
Kedekatan kita dengan orang-orang kaum lemah itu mendekatkan kita kepada Allah. Kalau Anda ingin bersama Allah, duduk bersama Allah, duduklah dengan orang-orang kaum lemah. Dan ini sudah saya jelaskan. Subhanallah. Wahai hambaku, kenapa engkau tidak kasih makan ketika aku minta makan? Ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Gimana aku ngasih makan engkau ada Tuhan alam semesta. Ini pernah saya bahas hadis ini. Ingat si fulan dulu minta makan. Kalau kamu ngasih makan, engkau akan mendapatkan aku pada sisimu. Subhanallah. Dan seterusnya. Ini saya tidak mau mengulang. Maka membersihkan jiwa dengan cara dekat dengan kaum duafa. Subhanallah. Saya tidur di pedalaman. Oh, rumah kayak begini. Ini kandang kambing lebih bagus daripada ini. Kita tidur di situ. Allah. Kita merasakan ini harus kita bangun mereka. Kita kenalkan la ilaha illallah. Kita kasih pakaian mereka. Kita kasih mereka peradaban dan seterusnya. Duduk bersama orang-orang yang lemah itu membersihkan jiwa. Kalau Anda duduknya hanya orang-orang kaya aja, ya kan? Wah, kumpul, mobil-mobil mewah di depan kita. Rumah kita penuh dengan mobil mewah karena lagi kumpul semua. Hanya orang kaya saja. Kalau bahasa gaulnya, mak-mak sosialita lah. Pakaiannya mahal masuk. Ya akhirnya begitu. Mengotori jiwa. Cobalah duduk Anda kumpul dengan orang-orang miskin. Kalau bahasa kita belusukan. Ini bukan bahasa cari nama ya untuk pemilihan umum gitu kan. Memang kita harus belusukan. Belusukan. Subhanallah. Duduk bersama mereka. Ketika Tuh Umar mendengarkan keliling. Ada apa emak-emak lagi masak. Ternyata yang dimasak adalah batu untuk menidurkan anak-anaknya. Lagi masak sampai ketiduran. Umar bin Khattab langsung membawa makanan. Dikeliling. Ada orang susah atau tidak. Subhanallah. Di kanan kiri kita banyak orang-orang yang kelaparan, yang susah. Kalau kita duduk bersama mereka, maka kita seakan-akan dalam tanda kutip, duduk bersama siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan itu membersihkan jiwa kita. Jangan sampai Anda dengarkan hinaan-hinaan kaum Nuh yang menghina Nabi Nuh. Gaulnya orang miskin. Apa? Nggak level. Kita orang-orang kaya. Hai Nabi Nuh, ajaran kamu kita akan terima asalkan engkau lepaskan diri kamu, lepaskan pisahkan kita dengan orang-orang miskin. Bayangkan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ini pernah saya ceritakan dan tidak bosan-bosan saya selalu menceritakan. Prinsipnya adalah mengerjakan pekerjaan yang remeh di mata manusia, mungkin hina di mata manusia, itulah yang membersihkan jiwa. Subhanallah. Kita lagi makan di restoran, tiba-tiba tanpa kita sadari, tangan kita nyenggol gelas kita yang jatuh. Wah, perang, berantakan. Langsung kita ambil tisu, kita bersihin. Padahal ada yang cleaning service. Kita bersihin, ikut bersihin. Subhanallah. Jangan hanya bersihin itu, jatuh. Allah. Memang dia akan ngikutin, namanya juga servant. Ya, namanya juga nyervis. Bersihin. Kalau kita yang turun langsung, kita yang bersihin. Subhanallah. Anda membersihkan jiwa. Tidak menunjukkan who am I. Subhanallah. Anda seorang bos, jalan pas di kafe, apa biasanya di kantor-kantor kan ada WC, ada kitchen, ada dapur kecil. Anda duduk di situ, duduk ngobrol sama yang bikin teh kopi, office boy lah. Gimana kabarnya Pak? Sehat, sehat. Istri anak sehat, sehat. Ngobrol, duduk di situ. Itu office boy tadi nanti pulang ke rumah. Ih, tadi bos duduk bareng.
di dapur yang kecil. Oh ya, ya negur. Masya Allah. Wah, bahagianya luar biasa. Padahal hanya Anda duduk begitu saja. Membahagiakan orang lain. Idkhalus surur. Pernahkah Anda menegur di mall ada WC-nya yang duduk di situ, yang berdiri megang tisu, biasa megang tisu gini. Silakan Pak, udah Anda ngobrol. Tinggal di mana? Udah lama kerja di sini, Masya Allah. Ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba ada ngeluarin duit 50.000, 100.000 ini buat kamu. Allah, pernah nggak? Itu membersihkan jiwa. Bukan berarti kita downgrade. Justru itulah yang membersihkan jiwa. Tegurlah orang-orang kecil. Subhanallah. Ngobrol, duduk dengan mereka. Sapa mereka. Jangan kita hanya menyapa ketika di mall ketemu, di dosen saya, ini bos saya apa kabar? Ini teman saya apa kabar? Tapi ketika orang kecil, coba Anda di food court, lagi makan di food court, kan ada yang bersih-bersih. Betul nggak? Nah, di food court itu kan ada yang bersih-bersih. Coba, pas, kasihlah duit. Udah lama kerja di sini? Sudah, Pak. Masya Allah. Udah berkeluarga? Udah, Pak. Saya punya anak berapa? Saya ada 3. Anda keluarkan uang ini buat kamu. Pak, nggak usah. Ambil. Kadang-kadang jangan kasih tahu siapa-siapa. Gitu ya. Kasih duit, ya, cuma sedikit, jangan kasih tahu siapa-siapa. Pas lihat cuma 2.000. Oh, sudah kasih tahu 2.000. Subhanallah. Allah, Anda diem. Tapi Anda memberikan yang luar biasa. Itu kalau perlu Anda sama-sama ikutin beresin mejanya diberesin itu. Kalau biar saya udah tidak apa-apa. Subhanallah. Itu mengerjakan hal yang remeh, tapi membersihkan jiwa kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita diservis oleh istri, coba Anda servis istri Anda. Bikinin teh, kopi, ya. Subhanallah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Al-Mutawi Asy-Sya'rawi. Ini pernah saya ceritakan berulang-ulang. Ya. Ini ulama besar, level dunia ini. Tidak ada yang nggak kenal beliau. Saya kenal beliau itu ketika saya duduk di kelas 2 Gontor. Tahun 82 lah. Belajar. Profesor Dr. Yusuf apa Mutawa Sya'rawi. Ternyata dia adalah syekh. Syekh itu lebih besar daripada profesor. Masya Allah, buku-bukunya kita udah baca itu. Allah yang menakdirkan saya sampai Mesir, beliau masih hidup. Ada majalah waktu itu, dia ini kan guru besar ya, guru besar di Saudi Arabia dipanggil guru besar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Didatangin sekitar 7 wartawan ke rumahnya. Dan itu wartawan menulis semua. Dia jalannya sudah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Duduk. Biasanya kamu tidak boleh berdiri. Saya perintahkan kalian duduk di sini. Siap? Siap. Jangan melanggar aturan saya. Oh iya. Wartawan diem. Apa ya? Tiba-tiba Syekh Al-Mutasyari bawa nampan, bawa minuman. Jelas mereka berdiri semua. Astagfirullahaladzim. Shh, duduk. Bayangkan ulama besar menservis kita dengan kasih minum. Wah, Syekh, kita siap membantu Anda menjadi pembantu Anda menjadi sebuah kemuliaan. Tidak, saya sedang mendidik diri saya. Subhanallah. Ulama sebesar itu masih mendidik dirinya. Allah. Yang lebih dahsyat lagi. Ini beliau kalau jalan, itu bodyguardnya dari negara langsung. Dikasih fasilitas oleh negara. Ini ulama besar. Hilang. Dikasih tahu bodyguardnya, jangan mencari saya, nanti saya hilang. Saya aman. Ingat, ya. Ikut perintah saya. Hilang. Tahu di mana? Dia sedang membersihkan WC masjid di pelosok. Kerjaan WC dibersihkan. Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendidik diri kita. Ingat wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa suci. Sungguhnya Allah tahu siapa yang di antara kita yang suci.
Baik, Bapak Ibu insya Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan obrolan Ahad pagi ini ada manfaatnya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan di unmute kalau mau bertanya ataupun raise hand yang mau bertanya. Tidak ada. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.